bingkai dideklarasikan sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang kedua, bahwa kita bicara PBNU, jadi kan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. So, ketika saya sudah sampai di titik ini, unsur Pancasila inilah yang sebetulnya menurut hemat saya karya terbesar yang harusnya membuat kita punya mission creed, kita punya kebanggaan terhadap bangsa ini. Nah, sayangnya, mohon maaf sekali lagi, sayangnya kata Pancasila ini itu sudah dijadikan sebuah ideologi negara. Bung Karno mengingatkan hal ini, bahwa Pancasila bukan ideologi negara, tapi Pancasila adalah dasar negara yang rumusannya adalah menyambung seluruh kebinekaan ideologi yang masuk kepada nilai Pancasila. Sehingga ketika di era Orde Baru dipaksakan sebagai asas tunggal Pancasila, saya mau menyampaikan sedikit tentang apa yang disampaikan Bung Karno terkait dengan hal ini, bahwa melarang untuk Pancasila ini dijadikan sebagai sebuah ideologi yang kemudian setiap orang akan mengklaim Pancasilais hingga menganggap orang lain tidak Pancasila. Nah, kalau kita korek di situ, sila-silanya sendiri adalah sila-sila yang bermakna kebinekaan. Contohnya tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu Bung Karno tidak lihat orang Katolik sebagai orang Katoliknya. Orang Kristen tidak dilihat Kristennya. Orang Hindu tidak dilihat Hindunya. Orang Islam juga tidak dilihat Islamnya. Tetapi dilihat bertuhannya. Nah, bingkai kebertuhanan ini ternyata secara deduktif, dia mampu ditarik dari garis seluruh agama-agama. Bahwa seluruh para nabi itu mengajarkan bukan agama. Saya ketika komunikasi ini dengan kawan-kawan di PGI, kawan-kawan di KWI, saya mendapatkan jawaban bahwa sama dengan pandangan yang saya imani, saya percaya bahwa para nabi ini membawa orang bertuhan, bukan beragama. Karena itu bertuhan lebih dulu baru orang beragama. Faktor menariknya adalah Pancasila itu adalah kebinekaan sila keduanya. Kebinekaannya adalah cara pandang melihat manusia itu manusia. Dia tidak lihat kelas manusia itu karena sukunya, karena agamanya, karena faktor-faktor lain. Saya dalam penyampaian ini dengan kawan-kawan Kristen dan di dalam kajian-kajian keislaman selalu saya katakan bahwa nabi-nabi atau orang-orang suci itu ketika dia memberlakukan hukum berbeda kepada orang yang tidak meyakininya, itu punya persoalan. Karena itu mereka disebut nabi, mereka disebut orang suci karena mereka tidak membedakan secara hukum karena orang-orang. Nah, hari ini ketika kita sudah tahu seperti tadi, rumah kita Indonesia yang batasannya tanah air timur, barat, utara, dan selatan tadi, ada unsur lahir dan batinnya. Unsur lahiriahnya dibawa oleh TNI. Perkembangan sebuah negara tidak diukur dengan perluasan wilayahnya makin besar. Atau jelas bahwa kita tidak boleh sampai mengorbankan wilayah NKRI. Karena itu tidak menjadi ukuran bagaimana kita memotret sebuah negara. Ibaratnya ini sertifikat rumah lah, yang penduduknya atau pemiliknya adalah bangsa Indonesia. Tapi ada batin yang namanya negara ini. Batin negara ini yang nantinya akan memahamkan kita akan berperang ke depan. Itu terhadap ideologi-ideologi yang merusak ini negara. Jadi kita mesti pahami, kalau ada konflik-konflik di masyarakat ini bagian dari konflik yang arahnya kepada perusakan negara, atau perusakan pemerintahan, atau perusakan bangsa. Jadi konflik itu harus mampu diidentifikasi. Bagian dari hal ini kemudian kita mampu mengerti tentang makna pembelaan negara. Nah, ketika saya disampaikan ini membela negara itu dari konteks Habaib dan Nahdlatul Ulama,
para habaib yang datang dari Yaman ke Indonesia menjadi para wali-wali songo di Indonesia ini mengajarkan bersama Nahdlatul Ulama dan masyarakat Indonesia memahamkan NKRI itu rumah kita, mencintainya sama dengan mencintai kita, menyambungnya bersambung kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan ketika ada nama Muhammad di sana, yaitu Habib ketika menisbatkan keturunan Nabi, umat disebut dengan keturunan Nabi dan nama Muhammad dilampilkan di sana, maka keberkahan itu untuk menanamkan pesan yang paling akhir dari Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Anda berbicara NKRI, jangan Anda bicara Pancasila sebelum Anda bisa menyampaikan pesan kasih dan sayang yang datang dari sisi Tuhan, bergandengan tangan tanpa membedakan suku, agama, dan segala sesuatu yang membuat perbedaan ini warna Indonesia dan kebinekaan. Itu dari saya, dan penghormatan luar biasa saya kepada Gus Soleh, pada kawan-kawan acara-acara di sini. Saya mendirikan lembaga pemikiran Islam Bung Karno dengan menawarkan bahwa Indonesia hari ini di era milenial ini membutuhkan konsep model pemerintahan Indonesia yang ada dalam agama-agama, yang dulunya wujudnya adalah wujud personal. Wajah Musa, wajah Isa, dan wajah Muhammad adalah wujud kita semua, yang dengannya saya membutuhkan TNI dan Polri ketika membela NKRI, yang Muslim mendapatkan syafaat Nabi, yang Kristen dia memastikan dia mengikuti ajaran kasih Yesus dan Alkitab yang ada dalam keimanan mereka. Salam, terima kasih. Luar biasa, Bib. Mantap.